Ketemu lagi dengan Ruang Bisnis atau RB. Ini kita mau ngantar ada 2 kilo. Ini kita ngantarnya tidak harus ketemu dengan orangnya, kita letak di depan rumahnya. Ini salah satu beberapa yang kita sudah share bagaimana cara jualan telur yang mengasihkan. Oke, kita siapin ya. Ini udah 2 kilo, tadi udah kita timbang. Nih, pas 2 kilo. Oke. Jadi timbangan digital kembali lagi sangat membantu kita untuk mempermudah. Misal kalau ini harga kita anggap 20.000, kita tinggal buat aja 20.000, nanti dengan 2 kilo dia dapatnya berapa? Pasti 40.000. Coba dilihat ya. Kita buat harganya 2.000 atau 20.000 ya. Nah, kalau 20.000 ini ada harga ya, totalnya 40.000. Jadi kalau diambil satu butir, kita ambil satu butir, kita ambil satu butir. Jadi beratnya 1930, maka harganya 38.600. Itu salah satu kemudahan digital. Kemarin ada yang nanya juga, kalau bawa telurnya pakai apa ya biar enak? Macam-macam sih, ada yang, tapi kalau kain nggak bisa ya. Kalau naik motor di daerah Sumatera pakai kain itu kayaknya pecah. Kalau dia pakai karton mungkin bisa, tapi karena wadah kain itu dia mengikuti apa yang dimasukin, takutnya tekanannya beda. Jadi lebih bagus dia main kotak. Kita lanjut ini ya, kita masukin. Jadi jualan itu ya kembali lagi ke mana fokusnya. Jadi kalau fokusnya kita adalah segmennya tidak perang habis-habisan untuk jualnya ada kios. Dulu saya pakai kios, saya membentuknya setahun 2 tahun, kios naik terus harganya. Terakhirnya saya memutuskan saya sudah tidak memakai kios. Jadi karyawannya dikoskan, jadi pelanggan-pelanggan kita sudah pelanggan tetap. Tapi pelanggan itu bisa pergi ya? Ya bisa, kita nggak bisa salahin, bisa datang, bisa pergi. Tinggal kembali lagi bahwa berkat telur dan Ruang Bisnis satu kekaitan. Ruang Bisnis itu men-share dan saya ya sebagai pelaku jualan telur. Jadi pada saat saya membagi sebuah tips, itu benar-benar yang sudah dilakukan. Oke, kita ini mau antar. Nanti berapa untungnya? 2 kilo ini kalau untungnya sudah cukup lumayan. Mau bisa dapat ya, sebelumnya di konten kita ada 30.000 ya. Ya ini mungkin lebih. Jadi kembali lagi, keuntungan itu kalau dibedah agak susah. Karena masing-masing sensitif triknya. Jadi kalau kamu jualan itu ya jualan karena kamu punya sebuah brand, kamu punya sebuah nilai. Tadi pagi aja saya sudah ngecewain orang nih. Kemarin datang jam 10 malam mau beli telur. Saya bilang jam 5 pagi saya ketiduran. Ternyata jam 5 pagi dia telepon saya. Dan dia sudah ngambil produk yang lain. Ya, kita minta maaf dan kita datang ke rumahnya. Itu salah satunya. Sekarang kita antar. Ini bisa jadi pengalaman teman-teman. Jadi jual telur itu mengasihkan. Kita tidak lagi di luar. Jadi kita sudah WA. WA admin boleh di-share, baru ada alternatif WA juga, yaitu kalau WA adminnya tiba-tiba ada kendala, pakai datanya habis, baterainya habis, belum dicas, di luar jangkauan yang nggak ada sinyal. Banyak kendala. Ketiga kendala-kendala yang kemungkinan ini terjadi, kita backup dengan nomor handphone kita, supaya mereka bisa terkomunikasi. Karena kebutuhan telur itu nggak bisa diprediksi, bisa jadi, anggap aja dia warung makan. Kemarin sisa 100 butir, ternyata kemarin ada yang makan lebih dari 50 orang. Jadi kecukupan bahan bakunya tiba-tiba udah tipis. Atau paginya besok dia langsung ada lagi yang makan 35. Ya dia udah ketar-ketir. Mau cari telur yang lain sudah malas. Nah itu yang kadang-kadang kita harus persiapkan. Kedua alternatif, saya boleh ngantar, tim saya boleh ngantar. Jadi sehari-hari saya akan banyak ngonten dan ngantar telurnya di studio. Panas sih nggak ya? Kita letak cuma di depan dan kita foto. Ibu, maaf saya telat. Makasih, Mas. Saya terima kasih Ibu. Nah, kita sudah antar dan ini nggak jauh dari rumah, cuma 100-200 meter. Ini salah satunya. Oke, jadi tipsnya pelanggan itu terkoneksi dengan HP kita. Semoga ini bermanfaat dan layani mereka dengan baik supaya kamu dapat manfaat dan berkah. Jangan lupa like, comment, subscribe.